Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super praktis dan sejujurnya seru banget. Kita bakal ngupas tuntas sebuah modul panduan tentang cara bikin website kelurahan. Ya, beneran dari nol banget sampai akhirnya bisa online dan diakses semua orang. Prosesnya tuh simple, step by step dan pastinya gampang diikutin. Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang, kalian mungkin mikir, gimana caranya bawa profil desa atau kelurahan ke dunia digital kalau nggak punya pengalaman coding sama sekali? Dengar kata coding aja kadang udah bikin merinding duluan kan? Tapi tenang aja, anggap aja ngebangun website itu persis kayak lagi ngebangun rumah digital. Kita cuma perlu nyusun bata demi bata, selangkah demi selangkah. Kalian nggak perlu jadi arsitek IT jenius kok buat bikin pondok digital yang keren. Cukup ikutin aja instruksinya. Nah, ini dia 6 langkah yang bakal kita lewatin. Mulai dari persiapan fondasi awal, bikin kerangka HTML, ngewarnain desain pakai CSS, nambahin interaksi dan aset, uji coba secara lokal, sampai tahap akhir yaitu mengudara lewat GitHub Pages. Satu aturan emasnya nih, jangan pernah lompat langkah. Kita harus ngerjain ini secara berurutan, oke? Oke, masuk ke bagian pertama, persiapan dan fondasi awal. Ini ibarat kita lagi nyiapin lahan buat rumah kita. Kalau di dunia nyata, ini tahap beli tanah dan bersihin lahan, di komputer prakteknya tuh simple banget. Pertama, bikin folder baru namanya web kelurahan. Terus buka foldernya, dan di dalamnya bikin 2 folder lagi, gambar dan surat. Abis itu buat 3 file kosong, index.html, style CSS, dan script.js. Struktur yang rapi ini benar-benar jadi fondasi utama website kalian. Ibaratnya, tanpa ini, rumah digital kita bakal berantakan total. Lahan udah siap, sekarang kita butuh alat tukangnya. Kita bakal pakai Visual Studio Code, atau biasa disingkat VS Code. Cara pakainya gampang, tinggal buka aplikasinya, klik menu File, pilih Open Folder, terus pilih Dev folder web kelurahan yang barusan kita bikin. Sip, sekarang lahan kita udah siap di meja kerja. Lanjut ke bagian kedua, kerangka HTML laman utama. Di sini kita mulai ngebangun struktur fisiknya. Nah, file index.html yang tadi kita bikin itu fungsinya kayak kerangka kayu bangunan. Kalau kalian perhatiin bagian yang ada tulisan menu dengan tag nav, nah itu cara kita ngebangun menu navigasi di bagian paling atas halaman. Di situ ada link buat home, profil, dan download. Anggap aja ini pintu-pintu yang ngehubungin berbagai ruangan di rumah digital kita nanti. Terus kita tambahin lagi nih isi dari kerangka rumahnya. Kita pasang judul utama Kelurahan Maju Jaya pakai tag H1. Habis itu, kita sediain semacam figura buat majang gambar banner, kita bikin kotak informasi atau card buat nampilin visi kelurahan, dan pastinya kita tambahin 1 tombol penting biar warga bisa ngunduh surat resmi. Wah, kerangkanya udah mulai kelihatan bentuknya nih. Kalau kalian ngerasa sedikit pusing lihat kodenya, wajar kok. Tapi mari kita bikin simple. Kode HTML itu bukan mantra sihir, itu cuma instruksi yang super jelas. Contohnya, tag img itu singkatan dari image, ya fungsinya cuma buat nampilin gambar. Terus tag A atau anchor itu dipakai buat bikin tautan yang bisa diklik. Bisa buat pindah halaman atau jadi tombol unduh. Benar-benar sesederhana itu. Kerangka udah jadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mewarnai desain dengan CSS. Waktunya ngecat dinding rumah kita biar cakep. Di sini, file style CSS yang bakal ambil peran buat ngedekorasi. Kita ngasih instruksi biar latar belakang halamannya atau bodinya dicat warna abu-abu muda. Terus menu navigasi di atas kita kasih polesan warna biru cerah. Coba deh bayangin, cuma dengan langkah ini aja, website kelurahan kita mendadak kelihatan jauh lebih profesional. Lanjut dekorasi ya. Kartu visi yang tadi kita bikin, kita kasih warna putih biar dia ngejreng dan menonjol di atas latar belakang abu-abu tadi. Dan yang paling krusial, kita ubah tombol downloadnya jadi warna hijau dengan teks putih. Kenapa hijau? Karena warna ini gampang banget narik perhatian warga yang lagi berkunjung. Jadi mereka langsung tahu kemana harus ngeklik buat ngunduh dokumen. Biar gampang ingetnya, ini terjemahan versi orang awam buat istilah CSS tadi. Background dan color itu ya urusan estetika warna. Terus ada padding. Ini tuh ngatur jarak di bagian dalam elemen. Ibaratnya kayak seberapa tebel busa bantalan di kursi kalian. Nah, kalau margin, itu ngatur jarak di bagian luar elemen. Kayak jarak dari kursi satu ke meja yang ada di sebelahnya. Kalau kalian udah paham konsep ruang dan warna ini, fix. Kalian bisa ngedesain tampilan apa aja. Masuk ke bagian keempat,
interaksi, dan aset pendukung. Ibarat kata, ini saatnya kita masang instalasi listrik dan nyalain lampunya. Rumahnya udah dicat rapi, sekarang kita pasang smart home sistemnya. Lihat deh betapa simpelnya kode di file script.cs ini. Beneran cuma butuh satu baris kode alert, dan bam, kita udah punya sistem sapaan otomatis. Jadi pas ada warga yang buka website kita, bakal muncul pop-up kecil yang bilang, "Selamat datang di website kelurahan." Interaksi sekecil ini tuh ngaruh banget loh, bikin website kerasa lebih hidup dan ramah. Langkah selanjutnya, kita masukin perabotan aslinya. Masih ingat kan folder gambar dan surat yang kita bikin di awal tadi? Nah, sekarang waktunya buat mindahin foto asli kalian ke dalam folder gambar dan file dokumen PDF-nya ke dalam folder surat. Kode HTML kita yang udah dibikin tadi sekarang udah siap buat nampilin file-file ini dari ruangan mereka masing-masing. Masuk ke tahap kelima, uji coba laman lokal. Ini adalah inspeksi final sebelum rumah kita diresmiin. Sebelum kita benar-benar ngundang dunia buat masuk, kita wajib ngecek semua pintu bisa dibuka dan nggak ada atap yang bocor. Tapi hey, kalau pas diuji coba website kalian agak berantakan, please jangan panik duluan. Ingat baik-baik catatan penting ini, biasanya buat pemula error itu bukan karena logika coding kalian yang salah, tapi hal-hal sepele, kayak salah ketik nama file, salah masukin file ke folder, atau lupa bedain huruf besar dan huruf kecil. Komputer itu kaku dan presisi banget, jadi pastiin aja ejaannya udah bener 100%. Satu catatan super penting pas lagi ngetes webnya, kalian cuma perlu klik kanan file indeks HTML tadi, terus buka langsung di browser kalian, kayak Chrome atau Firefox. Beneran nggak perlu repot-repot ngatur server lokal atau install XAMPP segala macem. Kenapa bisa gitu? Karena yang kita bangun ini murni teknologi antarmuka depan, HTML, CSS, dan JavaScript. Semuanya udah bisa langsung dibaca dan dimengerti sama browser kalian tanpa bantuan server ribet. Dan akhirnya, bagian keenam, mengudara lewat GitHub Pages. Waktunya website kita go public. Kalau inspeksi lokal tadi udah aman jaya, sekarang saatnya kita bikin alamat rumah resmi dan ngundang orang-orang. Biar bisa diakses dari internet, kita bakal pinjam lahan gratis dari GitHub. Jangan takut, prosesnya gampang banget kok. Cukup bikin akun di GitHub, terus bikin tempat penyimpanan baru alias repositori dengan nama Web Kelurahan, upload semua file dan folder yang udah kita bikin, dan terakhir, di menu pengaturan, aktifin deh fitur GitHub Pages. Dalam hitungan menit, file lokal kalian yang tadinya cuma di komputer, berubah jadi link publik yang bisa diakses siapa aja. Eits, tapi tunggu dulu. Kantor kelurahan yang beneran kan pasti punya lebih dari satu ruangan dong. Nah, modul kita juga ngebahas konsep perluasannya nih. Begitu kalian udah jago bikin halaman utama, kalian bisa nambahin ruangan-ruangan lain. Misalnya, halaman khusus buat profil kelurahan, atau halaman buat pamer dokumentasi kegiatan desa. Kalau kita intip kode buat file profil dan kegiatan yang baru dibikin, coba perhatiin deh, kode navigasinya itu persis sama. Bikin halaman baru itu pada dasarnya cuma ngulangin langkah-langkah yang udah kalian kuasain di awal tadi. Tinggal bikin file HTML baru, terus pastiin menu navigasinya saling ngehubungin file indeks, profil, dan kegiatan. Ingat aja rumusnya, setiap satu file HTML adalah satu halaman unik. Rangkaian langkah yang baru aja kita bahas ngebuktiin satu hal penting. Bikin website dari nol itu sama sekali bukan ilmu sihir. Ini murni soal metode yang terstruktur. Website kelurahan kalian sekarang udah mengudara dan bisa diakses dari belahan dunia manapun. Dan ingat, ini bukan sekedar latihan, kalian baru aja dapat satu skill yang benar-benar nyata manfaatnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Dengan bekal keahlian baru ini, layanan masyarakat atau dokumen analog apa lagi nih yang pengen kalian bawa ke dunia digital? Coba dipikirin ya. Teruslah bereksplorasi, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.